bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Jadi ini soal kumpulan soal ya, kumpulan soal TO Bab 1 beberapa tahun sebelumnya, dan saya ambilkan dengan materi yang sama ya. Nah, ini saya mulai dari sini ya. Acak-acakan nggak apa-apa, ini nggak urut sesuai nomor kalian di situ ya, persebaran, tapi kamu bisa nandain ya. Ini materi tentang karya ilmiah atau eksperimen ilmiah ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang dimasukkan adalah materi tahapan kerja ilmiah, dan kamu harus paham tahapan-tahapan itu apa yang dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama di sini kamu disuruh mengurutkan langkah metode ilmiah yang paling tepat ya. Kalau metode ilmiah itu memang suatu metode dengan urutan tertentu yang bisa menghasilkan produk ilmiah gitu ya. Ya, jadi ini kalau di buku kamu di materi kamu itu di soal nomor 3 ya. Nah, kalau kamu disuruh mengurutkan seperti ini, berarti kamu langsung yang terakhir aja dipilih itu ya. Menarik kesimpulan udah pasti yang langkah terakhir kan. Berarti cari aja yang angkanya 3 nih ya. Jadi ini kan nomor 3 ini udah pasti yang terakhir kan. Yang namanya aja urutan yang paling tepat. Dan kebetulan di sini yang tepat cuma 1 jadinya. Ya, udah ketemu ya langsung jawabannya ya. Masa kamu mau menarik kesimpulan di awal, kan nggak mungkin. Ya. Jadi kalau seperti ini urutannya, itu yang benar. Ya. Terus nomor 2. Ya. Untuk nomor 2 ini juga sama. Ya. Seorang siswa akan mengadakan suatu penelitian. Kegiatan yang sedang ia lakukan adalah melakukan pengamatan lingkungan sekitar untuk menentukan objek yang paling tepat. Nah, di sini udah ada kata pengamatan. Pengamatan itu berarti kan dia mencari-cari gitu ya. Nah, ada istilah mencari-cari di penelitian itu adalah namanya observasi. Jadi sebelum melakukan suatu penelitian itu kalian melihat-lihat dulu dong objek mana yang kira-kira saya sanggup untuk menelitinya gitu ya. Kemarin ada anak sini ya, kelas 12 ya. Kelas 12 IPA 5 kayak gitu. Selamat tuh yang kemarin yang juara karya ilmiah. Sebelumnya kamu pasti observasi dulu kan? Ya, untuk menghasilkan suatu produk karya ilmiah, kalau nggak salah kelas ini ya. Benar nggak? Kelas ini ya. Yang juara 1 kemarin karya ilmiah. Siapa namanya? Ada kan? Ayo ngaku siapa namanya? Saya lupa kemarin siapa. Ya. Ada yang juara di kelas ini kalau nggak salah. Nah, itu namanya observasi. Ketika kita akan melakukan suatu penelitian awal, itu kamu harus mencari-cari dulu masalahnya, ya, lalu dirumuskan. Ya, istilahnya observasi bisa ya mengumpulkan informasi atau survei nanya-nanya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Ya. Saya kasih kuning. Ya. Oke.
Untuk penelitian kira-kira soalnya seperti itu. Terus saya lanjut tentang keanekaragaman. Nah, tingkat keanekaragaman itu hanya ada 3, sekali lagi ya, waktu itu sudah saya pernah tekankan, tingkat keanekaragaman itu hanya ada 3, ya, gen, spesies, spesies ini atau jenis, kemudian ekosistem. Ya, ini kan ada gen, jenis, ekosistem, ya. Nah, sekarang kamu harus cari alasannya karena kan di sini terdapat alasannya kenapa sih dia dimasukkan ke dalam itu. Nah, kalau saya melihat gambar seperti ini sih saya udah langsung bisa menebak ya. Karena kan ciri-cirinya beda, sangat-sangat beda. Dan ini kalau kamu mencoba dikawinkan, ya kamu bayangkan aja. Ini kira-kira kalau dikawinkan hasil anaknya seperti apa ya? Ya, apakah dia anaknya nanti bisa kawin lagi, menghasilkan keturunan fertil, gitu ya? Jadi kalau tidak bisa, berarti dia bukan satu spesies. Ya, berarti ini bukan satu spesies. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan keanekaragaman jenis, karena dia bukan satu spesies. Kalau satu spesies, itu maka keanekaragaman gen. Ya, semoga kemarin pas waktu TO yang mengerjakan soal tentang keanekaragaman ini benar semua ya. Keanekaragaman tingkat jenis. Jadi jawabannya adalah E, ya. Genusnya masih sama, ya. Genusnya masih sama dalam satu genus, tapi spesiesnya berbeda, ya. Sama-sama kelompok, ya. Mirip tapi tidak bisa menghasilkan keturunan fertil. Apakah bisa kawin? Bisa, cuman dia nggak bisa menghasilkan keturunan fertil. Ya, paham ya? Kalau manusia kulit hitam dan kulit putih, apakah bisa kawin? Bisa. Lalu apakah bisa menghasilkan anak? Ya, bisa. Apakah anaknya itu nanti bisa menghasilkan anak lagi? Bisa. Nah, berarti antara manusia yang berkulit hitam dan berkulit putih itu dia termasuk keanekaragaman gen. Ya. Jadi kalau jenisnya beda, ya keanekaragaman jenis. Nah, kayak yang kalau misalnya ya manusia dengan orang hutan, ya manusia dengan orang hutan, dia mirip sih, bisa kawin, bisa. Cuman dia bisa menghasilkan keturunan yang menghasilkan keturunan lagi nggak bisa. Berarti itu masuknya keanekaragaman tingkat jenis, ya, bukan gen. Oke, lanjut. Jadi tadi jawabannya adalah E ya. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya nomor ini ya, nomor 2 yang soal yang kedua. Macam keanekaragaman pada gambar di atas adalah, oh, itu apa itu, biri-biri sama domba. Ya. Dia mirip tapi beda. Ya, mirip tapi beda, nggak mirip banget. Ya, orang jelas saja rambutnya juga beda. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini satu familia, tapi spesiesnya beda, nama spesiesnya beda. Ya. Ini termasuk keanekaragaman sama ya, tingkat jenis. Ya. Jadi kalian kalau nanti ada gambar seperti ini, lihat cirinya ya. Kalau satu jenis itu cirinya mirip banget. Mungkin hanya berbeda warna-warni gitu ya. Tapi kalau keanekaragaman
jenis itu cirinya beda. Oh ya, ini perbedaannya banyak gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini sama ya, sama E. Oke, baik. Saya harapkan ini contoh tentang hewan ya. Kalau tentang tumbuhan itu nanti lebih mudah lagi ya. Dari ciri-ciri tumbuhannya apakah dia bercabang sama punya cabang atau enggak gitu ya. Atau berbunga punya bunga, bunganya seperti apa sama enggak gitu ya. Jadi ini contoh yang di hewan. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya beri contoh untuk soal yang protista secara umum. Nah, protista secara umum, tapi ini di sini yang dimasukkan adalah protista yang mirip hewan. Ya, kalau seperti ini, ya, ada yang bisa jawab soal nomor ini, nomor 3 yang A? Jawabannya apa? Salah satu coba bisa jawab, jawabannya apa? Halo, langsung buka mic aja, nggak apa-apa. Itu Balantidium coli ya, Pak. Ya, Balantidium coli. Ya, oke. Suara saya apakah jelas? Kayaknya speakernya kok nggak pas ya. Nalendra, suara saya jelas nggak? Agak kecil Pak, agak kecil kalau di saya. Oh, sebentar. Saya kayaknya ini, saya juga ngerasa ini speakernya nggak maksimal. Tes. Halo, suara saya udah mulai jelas? Jelas? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, jelas. Oke, baik. Benar, ini jawabannya Balantidium coli. Kenapa kamu bisa jawab Balantidium coli? Tadi siapa yang jawab? Suara cewek. Saya, Pak. Kenapa kamu bisa langsung memilih Balantidium coli? Pak, kan ada balantidiosis, Pak. Ya, oke. Jadi nanti kalau bahasa-bahasa ilmiah itu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Wah, saya nggak hafal tuh. Biasanya nama penyakit dengan nama bakteri, nama protista itu mirip, gitu ya, mirip. Nah, ini dari kata balantidium, ya, menghasilkan ini, ya. Ini semuanya protista, ya. Tapi kan kelompoknya macam-macam ya. Paramecium itu masuknya adalah ciliata, nih, benar ya. Kemudian amoeba itu masuk yang memiliki alat gerak pseudopodia, ya. Jadi nggak perlu takut karena kita juga nggak akan memberi soal yang harus hafalan mati dan kamu susah menjawab gitu ya. Kalau nggak hafal nggak bisa dijawab. Tapi ini kalau nggak hafal masih tetap bisa dijawab, ya. Nah, seperti ini balantidiosis. Nah, terus yang di bawahnya ini dia udah dikasih ciri ya, hidup di laut dan cangkangnya keras. Nah, ini memang harus hafalan dan sebagai indikator minyak bumi. Di sini hafalan ini semuanya udah benar contoh-contohnya, ya. Tapi biasanya yang paling banyak itu yang bercangkang itu adalah di kelas Rhizopoda, ya. Kelas Rhizopoda itu kaki semu ya, banyak memiliki cangkang yang bisa dimanfaatkan, ya. Salah satunya adalah indikator, dan ini memang sudah terkenal ya, foraminifera ini, ya. Kalau Plasmodium kan ini
menyebabkan apa itu? Sakit malaria. Ya, Plasmodium. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya adalah yang B. Ya, kalau yang ini yang tadi yang C. Oke, begitu ya cara jawabnya ya. Kalaupun harus nembak-nembak ya harus mendekati jawabannya. Nah, ini kenapa nomor 4, 5, 6 ini saya hapus karena nggak sesuai. Saya carikan yang sesuai dengan materi yang akan kalian kerjakan nanti. Ya. Nah, oke, ini soal yang tahun lalu itu ada soal isian. Nah, ternyata dia disuruh menyebutkan fungsi dari gambar X. Gambar X itu adalah menunjukkan sebenarnya di lubang-lubang yang gede-gede. Ini kan struktur apa nih? Organ akar ya. Organ akar itu kalau pembuluh angkutnya itu membuat tanda salib gitu ya. Saya pernah jelaskan begitu kan, tanda salib gitu ya. Nah, yang lingkarannya gede-gede di dalam ya, itu adalah gambar silem. Berarti fungsi silem itu adalah untuk mengangkut air dan unsur hara. Ini udah ada jawabannya nih di sini. Ya. Mengangkut. Ini waktu tahun lalu ada isian. Oke, berikutnya. Tentang sistem pencernaan. Kemarin ada kan gambar sistem pencernaan, terus kalian disuruh apa itu menyebutkan fungsinya ya. Fungsinya. Nah, di sini kalian juga harus jeli. Ini lebih kepada penghasil enzim pencernaan ya. Enzim pencernaan itu kan macam-macam, ada laktase, sukrase, pepsin, amilase, tripsin. Berarti kamu harus hafal juga di manakah dia dihasilkan. Ya. Nah, ini kan organ apa sih namanya? Ini adalah organ lambung. Ya. Atau gaster lah itu. Perut, lambung. Ya. Nah, lambung itu menghasilkan enzim apa? Ternyata di sini yang tepat itu adalah yang ini ya. Selebihnya ini ada yang dihasilkan di mulut, ada dihasilkan di usus, gitu ya. Jadi fungsi pepsin sendiri adalah memecah protein menjadi pepton. Nah, ini kamu hafalin tuh ya. Enzim-enzim dan perannya serta organ mana sih yang menghasilkan. Ya, khusus pada sistem pencernaan. Jadi pasti ada gambar sistem pencernaan nanti. Nah, kalau yang soal B-nya, perhatikan gambar sistem pencernaan. Yang menghasilkan enzim, ini sama. Sama ya. Tapi coba lihat kenapa jawabannya, apakah kalian menemukan perbedaan? Kalian pernah menemukan perbedaan? Nah, yang salah di sini adalah fungsinya ya. Tadi kan pepsin di atas untuk apa? Protein menjadi pepton. Kalau di sini pepton menjadi asam amino. Salah. Ya. Berarti kan ada enzim lain. Ada enzim lain selain pepsin. Yaitu adalah renin. Renin juga dihasilkan oleh organ G yang fungsinya ini lebih tepat. Jadi kamu harus jawab yang ini ya. Meskipun gambar dan organnya sama, karena organ lambung itu tidak hanya menghasilkan pepsin ya, tapi renin juga dihasilkan ya. Di sini dijebaknya adalah di sininya salah. Oke. Nah, itu variasi soal. Jadi nanti soalnya kan acak gitu ya. Jadi satu indikator itu ada berbagai macam soal. Ya, tergantung kamu nanti dapat soal yang mana. Gitu ya, tapi enggak begitu jauh perbedaannya. Lanjut. Sekarang yang sistem jaringan hewan. Ya. Kalau tadi sistem pencernaan. Nah, ini jaringan pada hewan. Ya. Nah, biasanya akan dikasih gambar-gambar
Ya. Lalu kalian harus bisa menyebutkan fungsi dari jaringan yang tertuang dalam gambar tersebut. Ya. Nah, kalau seperti ini nomor 1 itu jaringan apa itu udah jelas itu ya. Itu jaringan saraf. Oke, nomor 1 ini kan saraf ya. Ya, saraf. Kemudian ini jaringan lemak bukan ya? Lemak. Nah, ini kan bikonkav ini ya, jaringan darah. Nah, ini nggak begitu jelas nih. Nah, ini mungkin ya mungkin saja ya, saya nggak ya kira-kira tulang rawan lah gitu ya. Karena gambarnya juga nggak jelas. Nah, kalau ini lebih jelas nih, ada apa itu? Proses penulangan. Ya, saluran hafes. Nih, ya yang muter-muter begitu. Nah, ini osteon ya, atau osteosit atau tulang keras. Nah, jaringan ikat yang berfungsi. Nah, di sini udah dituntun tuh ya. Dikatakan jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi organ dari benturan, ya. Kemudian menghubungkan, berfungsi sebagai penghubung otot dengan tulang, tendon, atau penghubung tulang dengan tulang lain, ligamen, ya. Itu kan jaringan tulang rawan, ya, atau jaringan ikat lah istilahnya, ya. Berarti kan jawabannya adalah ini, ya, ini sebagai bantalan kan. Ini jaringan ikat. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Nah, oke, selanjutnya yang bawahnya. Yang bawahnya ini kan sama gambarnya, tapi pasti yang ditanya beda. Ya. Nah, yang berfungsi untuk fungsi koordinasi ya udah jaringan saraf. Terus sistem sirkulasi darah kan. Berarti jawabannya ini adalah 2 dan 3. Ya. Oke. Ya, jelas ya. 2 dan 3. Baik. Selanjutnya untuk nomor berikutnya. Nah, ini tentang kelainan pada ginjal. Nah, kelainan pada ginjal itu pasti nanti akan ada data-data seperti ini. Nah, kebetulan ini adalah proses pembentukan urin, jadi yang diuji adalah urin. Ini saya waktu itu pernah jelaskan ya, kalau merah bata dengan Benedict, kalau biuret itu dengan menghasilkan warna ungu, itu berarti mengandung protein. Ya, berdasarkan data di atas, maka kira-kira apa kesimpulannya? Kalau dikasih Benedict merah bata, berarti itu kencing manis gitu ya. Kemudian ungu, berarti itu mengandung protein. Ya, berarti itu albuminuria. Berarti ini jawabannya kalau seperti itu kesimpulannya yang ini ya. Kalau Benedict biru kan normal. Benedict biru normal. Ya. Ini berarti yang Agung ini menderita albuminuria. Andi juga albuminuria. Ya. Diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus itu hubungannya dengan kadar glukosa. Kalau insipidus itu hubungannya dengan ADH. Ya. Jadi nggak diuji pakai kayak ginian. Nah, diabetes mellitus kalau gula berarti kan mengandung glukosa ya. Itu ujinya seperti uji makanan. Jadi memakai larutan yang namanya Benedict. Oke, lanjut. Ya. Oke, Velling A plus B itu sama dengan Benedict ya. Jadi jangan bingung. Nah, kalau AgNO3 keruh gitu, kemudian keruh nggak masalah. Tapi kalau ada endapan putih, nanti diindikasikan dia menderita batu ginjal.
Ya. Individu nomor 3 dan 1. Nomor 3 dan 1. Nomor 3 diabetes mellitus. Ya. Kemudian albuminuria. Oke, jadi nomor 11 yang bawah itu jawabannya adalah yang ini. Ya. Karena apa? Dia berwarna ungu juga nih di uji biuret. Oke, nomor 1. Kemudian kalau nomor 3 itu Benediknya dia warna merah bata. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang sistem pertahanan tubuh. Oke. Tentang sistem pertahanan tubuh, itu kan ada yang spesifik dan non-spesifik. Ya, kalau spesifik itu berarti harus dibentuk dulu memiliki tahap-tahap tertentu. Memang spesifik, dia akan menanggulangi apa gitu ya. Ya, peranannya jelas. Itu tuh spesifik. Kalau non-spesifik enggak. Gitu ya. Jadi pertahanan pertama biasanya yang non-spesifik. Kalau spesifik itu udah masuk ke pertahanan yang ke dalam, kedua. Berarti nomor yang atas ini adalah 2 dan 4. Ya, karena itu sel darah limfosit ya yang akan membentuk antibodi. Oke. Nomor 2 dan 4 ya ini ya. Nah, yang kalau yang non-spesifik itu kan berarti yang bukan sel darah ya. Berarti ini ada di sini adalah kalau ada angka 2 udah jangan dipilih ya karena ada limfositnya. 3 dan 4, nomor 4 jangan dipilih karena ada antibodinya. Berarti yang non spesifik adalah kulit dan neutrofil. Jadi jawabannya yang ini. Ya. Oke, neutrofil itu biasanya untuk alergi ya. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk, dia muncul perubahan warna kulit gitu ya, gatal-gatal. Nah, itu non spesifik. Ya. Lanjut, itu pertahanan pertama. Lanjut. Berikutnya ini tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan masih sama yang seperti yang kemarin. Itu kalian harus paham fungsinya dan gambar. Yang kemarin kalian menemukannya apa? Gambar mungkin, ya. Nah, kalau dengan ciri-ciri seperti ini ya baca aja ciri-cirinya lalu cari yang paling tepat. Ini kan tersusun rapat ada kutikulanya, udah pasti epidermis ya. Kutikula kan di luar. Oke. Selanjutnya yang nomor bawahnya suatu jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, vakulanya besar. Berarti ini vakulanya besar itu pasti parenkim ya yang gede-gede. Dan ruang antar sel banyak. Nah, ini dindingnya tipis. Oke, untuk jaringan seperti itu ya. Bisa aja nanti jaringan di organ akar, batang, dan daun. Lanjut. Struktur sel. Nah, ini kan struktur apa ini? Ini bukan struktur sel hewan, ini salah ini. Ini harusnya di del. Ya. Ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini kan struktur selnya jelas tampak ada dinding selnya ya. Berarti ini kan struktur sel tumbuhan. Ya, bagian yang berperan dalam proses fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan yang mana? Cadangan makanan itu kan biasanya di nomor 10 nih, vakula. Berarti kamu tinggal pilih antara C atau D. Ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang ini. Oke. Lanjut. Ini sel hewan ya. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada kloroplasnya ya, kloroplas, tapi dia memiliki mitokondria.
Ya. Organel sel yang ditunjuk oleh nomor 3 dan 5. 3 itu kan mitokondria. Kemudian 5 itu adalah sentriol. Ya. Sentriol pada sel hewan. Ya, enggak yang memiliki sentriol kan hanya di sel hewan. Ya. Jadi fungsinya adalah mitokondria untuk apa? Ya udah jelas nih, respirasi sel kan. Berarti langsung aja pilih yang E. Kenapa? Yang nomor 3 kan cuma respirasi sel. Ya kalau kamu nggak tahu nomor fungsinya nomor 5 ya udah tetap aja pilih E. Ya karena kan memang nomor 3 kamu udah tahu misalnya gitu ya. Mitokondria memang fungsinya untuk pernafasan. Lanjut. Nah, ini reaksi aerob ya. Reaksi aerob, tapi yang di sini ditanyakan bukan prosesnya tapi hasilnya. Mau tidak mau kalian harus tahu konsepnya semua. Hasil, tahap, dan letaknya di mana. Tahap berlangsung di sitosol itu kan berarti glikolisis kan? Nah, glikolisis itu menghasilkan apa aja? Nomor 1 ya pasti. Nomor 2, 2 asam pirufat. Ya, itu memang produk akhirnya. Dan yang terakhir adalah 4. Ya, ini. Jadi 1, 2, 4 gitu ya. Nomor berikutnya yang bawahnya zat-zat yang dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif. Nah, kamu berarti kan harus hafal juga keseluruhannya ya. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Dekarboksilasi oksidatif itu mengubah apa? Mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA kan? Berarti yang dihasilkan ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 1, NADH dihasilkan ya. CO2 dihasilkan karena kan dekarboksilasi oksidatif itu melepaskan CO2 saja ya, menghasilkan asetil CoA. Ya, jadi ini nomor jawabannya adalah apa? Nomor 1 sama nomor 1 sama nomor 5 ya. Nomor 1 nomor 5 ya. Oke, ini. Sebenarnya kan ATP dihasilkan nggak? Nggak. Asetil CoA dihasilkan nggak? Iya, dihasilkan, tapi di sini nggak ada pilihannya yang tepat. Jadi dia menghasilkan NADH, asetil CoA, dan CO2. Nah, struktur DNA. Nah, kemarin mas keluarga. Nomor 1, 2, dan 3. Apa itu? Nomor 1, 2, dan 3. Udah kan, udah gampang. Ini nomor 1 kan basa nitrogen. Ya, kamu pilih antara B dan D. Pilih yang mana tuh? Antara B atau D. Nah, sekarang nomor 2 apa? Gula. Ya udah, pilih yang ini. Ya. Jadi kalau menjawab soal itu kalian langsung lihat optionnya, lalu dieliminasi. Ini nggak mungkin. Oh, yang mungkin ini gitu. Ya. Lanjut, nomor bawahnya itu juga struktur DNA. Ya, gambar nomor 1, 2, dan 3 berurutan apa? Ya. Nomor 1 fosfat. Ya. Berarti kan tinggal ada 2 jawaban antara B atau E. Ya. Ya udah kamu pilih yang Bravo. Ya, kalau E kan kebalik nih. Yang E. Lanjut. Berikutnya, oh ya, kenapa kamu pilih gulanya deoksiribosa bukan ribosa? Ya, karena kan ini double helix gambar rantai DNA-nya ya. Kalau rantai tunggal, kamu pilihnya ribosa. Ya, jawabannya pilih yang E. Kenapa kamu pilih yang B? Ini kan gulanya deoksiribosa. Kan ini struktur DNA.
Kenapa kamu bisa menyimpulkan ini DNA? Kan ini 2 rantai. Ya, pita ganda. Nah, seperti itu. Terus ini nomor selanjutnya itu tentang bioteknologi. Nah, ini tentang contoh-contoh produk konvensional. Ya, di situ yang jelas adalah ada kecap, keju, yogurt. Ya. Terus nomor 20 yang bawahnya itu ada nata de coco, tape, singkong, ya, dan tempe. Lanjut, ini gampang lah ya contohnya. Nah, ini adalah sistem transport membran. Pada percobaan Rodi Scaler, daun Rodi Scaler ditetesi dengan larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda, ya. Maka sel daun manakah yang akan mengalami plasmolisis? Dari gambarnya aja udah jelas, yaitu gambar sel apa? Sel B. Ya. Nah, sekarang sel B ada 3 jawaban nih. Yang D dan E jangan dipilih. Ini dieliminasi aja, disilang. Nah, sekarang masalahnya dia diletakkan di larutan apa? Ya, hiper atau hipo atau iso. Ya, karena plasmolisis berarti dia dimasukkan ke larutan yang pekat atau hipertonis. Larutan pekat itu yang mana di sini? Ya, garam 10%. Ya, garamnya melebihi dari garam yang dia punya dalam sel. Oke. Nah, kalau yang ini juga sama. Ini bukan sel hewan, tapi sel tumbuhan ya. Jadi jangan dipilih antara A dan B. Kenapa kamu memutuskan ini sel tumbuhan? Lihat ada dinding selnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Oke. Ya. Jadi ini peristiwa plasmolisis. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.